kabar gembira kepada orang-orang beriman dan kabar yang menyakitkan hati orang-orang kafir dan para munafikin. Maka saya bacakan satu ayat terakhir kepada anda, wahai para pendengki dan orang-orang kafir serta munafik yang membenci dakwah perjuangan menangkal Kristenisme. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih untuk kedua guru-guru saya ini. Pertama buat Bang Zuma, terima kasih banyak. Adik ini telah mendesak-desak, maksudnya mengganggu karena tadi sedang diskusi juga. Yang kedua buat Serdondi, aku minta maaf ya Ser, karena mungkin Serdondi juga punya aktivitas yang tapi aku minta sebenarnya bukan apa-apa sih, karena kita harus tahu di TikTok ini nggak semua anak TikTok ini nonton YouTube masing-masing kita. Ada mereka yang mungkin baru lihat tiba-tiba mereka salah paham. Nah karena banyaknya orang yang meng-up video ketika Serdondi itu mereaction debat yang di situ diperlihatkan Bang Zuma, kemudian mereka merasa bahwa seolah-olah Serdondi dengan Bang Zuma itu nggak saling kenal. Itu yang aku nggak mau. Umat itu biar kita di sini harus menyatukan umat, menyatukan suara umat. Nah mungkin gitu, silakan Bang Dah, Komandan Bang Zuma, silakan mungkin tanggapannya, mungkin ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda, sebelum Gurunda boleh saya 2 menit? Ya akhi, silakan akhi, silakan. Ya, jadi untuk yang di bawah ya, yang belum tahu permasalahannya, saya sendiri nggak tahu siapa yang menggoreng ya, selain Edis TV itu. Judulnya memang provokatif dan memfitnah ya. Digambarkan foto di situ ada Ustadz Donditan sama Charlie, lalu teks tulisan dia, tulisannya Zuma dan kawan-kawan tidak bermartabat, diskusinya tidak bermartabat. Lalu saya naik ke situ. Sebelumnya saya konfirmasi dulu dengan Ustadz Donditan. Oh itu dipotong videonya. Udah saya berangkat langsung karena sudah konfirmasi. Intinya tidak berani ketika saya minta video penuhnya. Ternyata emang dipotong. Jadi namanya apapun kalau dipotong tentu tidak menyampaikan makna yang sesungguhnya. Tidak ada sama sekali. Saya bilang di Edis juga, saya kenal betul salah satu yang terdekat dengan Ustadz Donditan saya juga dekat dengan Gurunda Zuma gitu kan. Saya minta putar tapi dia tidak berani putar, bahkan saya di-kick. Alhamdulillah di jam-jam yang sama Bang Zuma ada di Bunda Rahma Komalnya waktu itu. Saya jelaskan, Gurunda Zuma bilang iya saya juga udah nonton. Itu memang digoreng-goreng saja. Jadi yang saya tahu Edis adalah yang menggoreng-goreng dan memfitnah. Kemudian banyak teman-teman yang masih baru, jangan terpancing. Berani nggak Zuma lawan Donditan? Nah terus dia, oh pasti berani, Gurunda Zuma hebat katanya. Nah ini jangan. Tidak akan pernah mungkin sesama Islam kita bertarung. Yang ada kita berjalin tangan, bergandeng bersama melawan para penghujat-penghujat Islam. Gitu Gurunda, thank you, standby. Iya akhi, syukran. Oke, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika pertama kali saya mendengarkan isu ini ya, dilengkapi dengan video, saya cuma tertawa. Ini saya katakan bahwa saya kenal baik dengan Kodondi ini, meskipun saya dengan beliau itu belum pernah berjumpa langsung. Tetapi selama kita di dunia apologet, saya dengan beliau, demi Allah ya, kita tidak pernah ada ketersinggungan sedikit pun dalam semua aspek, dalam sebuah hal. Bahkan ketika kami berada dalam satu rumah yang sama, ada riak, baik riak kecil atau mungkin orang memandangnya itu riak besar, saya dengan beliau tidak pernah ada masalah. Saya dengan beliau tetap berjalan bersama, seia sekata di dalam hal menyampaikan risalah Islam ini. Lalu bagaimana pandangan saya? Yang pertama, Al-Quran sudah menarasikan, Innallaha yuhibbul ladina yuqatilu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalan Allah, yang mana perjuangannya itu sangat apik, tersusun rapi, laksana sebuah bangunan yang berdiri dengan kokohnya. Ini pandangan saya.
Jadi kalau saya menjalankan kemudian perintah illal ladzina zalamu minhum terkait terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, yaitu saya. Tapi kalau dengan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang lembut, dengan cara-cara offline, beliaulah orangnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Beliaulah orangnya dan tim beliau. Di situ ada siapa? Saudara kita mualaf juga, Umar. Di situ ada Dinda Andre dan semuanya. Jadi kita punya peranan masing-masing dan kemudian itu memang ada ikatan di dalam penyampaian tentang Islam itu. Ya, saya kategorikan ini adalah perjuangan jihad. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan. Allah suka ketika kita itu kemudian menyusun diri di dalam barisan perjuangan. Nah, hal kedua, kalau semuanya tipikalnya seperti kodonditan, gimana tuh? Kalau semuanya kayak kodondi, penghujat ada di mana-mana, penista ada di mana-mana, mereka sudah berani menampakkan diri, bahkan mereka mengangkat senjata, membakar bendera tauhid. Kalau semua kayak kodondi, hanya bisa memberikan edukasi dengan cara positif, ya itu juga tidak saya katakan bukan tidak baik, tapi itu juga mendapat celah. Artinya dalam perjuangan ini memiliki ibarat bangunan, ada satu celah di mana rudal itu bisa menembus dengan mudah. Kenapa demikian? Contoh, ketika kemudian saya membiarkan orang-orang yang menghujat, menista, tidak memberikan perlawanan. Sementara kaidah Al-Qur'annya mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka harus keras. Jadi kalau kita ingin meluruskan besi yang bengkok, maka kita tidak bisa dengan menggunakan kapas. Besi bengkok itu harus dengan besi yang keras. Lebih besar dari besi untuk meluruskan. Jadi bayangkan berapa ratus juta, berapa juta umat Islam di Indonesia ini. Ketika tidak ada yang mewakili aspirasi mereka di dalam mematahkan argumentasi hujatan mereka, itu cenderung akan justru ya memantik perpecahan. Banyak orang, ratusan manusia yang kemudian umat Islam japri telepon ke saya. Alhamdulillah kami merasa terpuaskan, alhamdulillah kami merasa terwakilkan. Dengan Anda membantah hujatan-hujatan mereka, kami merasa lega, kami merasa tenang. Artinya saya berhasil membuat saudara-saudara muslim saya tenang. Bagaimana kalau misalnya di Komal ini menghujat Islam, di Komal ini menghujat Nabi Muhammad, di Komal ini menghujat Allah, di Komal terus tidak ada yang rela kemudian koar-koar di Komal untuk membentengi itu semua. Maka umat Islam akan sangat mudah kemudian melakukan tindakan yang sangat-sangat kita tidak inginkan. Ya, jadi tidak semuanya kemudian di dalam menyampaikan kebenaran itu harus satu metode, harus satu retorika. Saya dengan Kodondi itu saya rasa kita sudah mengambil tempat yang tepat masing-masing. Saya kalau dia ajak offline, pada beberapa teman yang minta offline, saya katakan silakan aja tapi penghujat. Kalau giliran saya penghujat, saya mau offline demi Allah, saya mau dimanapun itu, tapi penghujat. Nah kalau yang baik-baik, pendeta, mereka yang sekolah tinggi, silakan ke Donditan, beliau ada tim, kita mendukung beliau. Ya, kalau besok hari misalnya mau diadakan di Makassar, kita yang akan memfasilitasi. Itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau giliran yang kayak siapa, Sopiantul, kayak si CP, kayak Kiamat mau offline, biar saya yang hadapi mereka. Bang Suma lawan mereka kalau penghujat offline. Tapinya itu yang kedua. Yang ketiga terkait materi yang sedang simpang siur yang disajikan. Kalau seingat saya waktu itu saya lupa dengan siapa saya berdiskusi terkait dengan Matius 5 nomor 22. Barang siapa yang menyebut saudaranya dengan kata kafir,
itu kata kafir. Nah, ada hukumannya kemudian, ada ancamannya kemudian oleh Yesus. Barang siapa yang menyebut saudaranya dengan sebutan kafir dan seterusnya dan seterusnya. Saya melakukan penyanggahan waktu itu karena seingatku mereka lawan diskusi saya mengatakan, kenapa kau menyebut kami kafir? Saya tanya, emang kafir itu apa? Kafir itu artinya sangat buruk. Di dalam Matius 5 nomor 22. Saya katakan kepada beliau, coba kamu tunjukkan kepada saya, Yesus ketika menggunakan bahasa Yunani misalnya, dia menyebut kata apa rupanya di sana? Rupa-rupanya dalam bahasa Yunaninya kan raka. Raka itu kalau di Indonesia kan mohon maaf, bodoh, jahil. Kenapa larinya ke kafir? Kan tidak nyambung. Nah, yang kayak begini inilah kemudian ketika kata ini diplesetkan dengan benar, lalu Islam dituduh adalah agama rasis, ya saya muncul di situ menjelaskan kemudian. Kalau nada suara saya tinggi, ya memang kayak gitulah cara saya. Mau kayak mana lagi? Saya nggak mungkin merubah suara saya. Iya, itu raka itu adalah, nggak mungkin. Itu bukan saya itu. Ya saya beginilah adanya. Kalau mau berdiskusi dengan siap kupingmu itu pecah, hadapi Bang Suma. Kan gitu. Tapi kalau mau dengan lemah lembut, dengan cara-cara yang baik, beretika, silakan dengan Kodondi. Karena memang saya sudah mengimpakkan diri saya untuk para penghujat. Dan saya juga masih membuka diri untuk teman-teman Kristen yang mau belajar. Silakan mari kita berdiskusi dengan baik. Kalau Anda datang dengan pakaian yang baik, kita akan melayani. Tapi kalau Anda datang dengan cara-cara yang zalim, maka kita punya cara untuk menyelesaikan itu. Saya kira begitu dari saya ya. Yang pada intinya saya dengan Kodondi ini demi Allah tidak ada masalah pribadi sama beliau. Malah saya sering mengikuti live beliau ketika offline, saya mengikuti beliau. Ketika kemudian beliau menjelaskan kepada pendeta yang sedang berhadapan, hampir semua materi yang saya tidak tahu yang mereka tuturkan itu saya catat. Karena penguasaan materi beliau itu yang menurut saya belum ada duanya lah. Yang intens, konsen terhadap kontradiksi-kontradiksi antara Bible itu sendiri dari terbitan A sampai terbitan B. Saya paham itu, beliau punya kelebihan di situ. Makanya dia punya acara waktu itu Bible o Bible. Sempat kelihatannya kalau saya tidak salah ingat saya pernah hadir sekali entah 2 kali waktu itu. Terakhir saya dengan Luga Timbunan kalau nggak salah. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan. Luga Tambunan. Luga Tambunsu, Ya, Bang. silakan. Ini Bang Zuma lagi nge-lag, Iya. fotonya lagi nge-lag. Mungkin karena ini kali, karena itulah ilmu kanuraganya terlalu berat. Nah itu dia ya, ikhwah, Masya Allah, barakallah, ini yang kita harapkan. Umat Islam itu adalah umat yang saling menguatkan. Masya Allah, Pak Dondi, Bang Zuma, kita punya Bang Zuma, kita punya Pak Dondi, dan insya Allah generasi kita tidak akan lagi gampang untuk dimurtadkan. Ini gimana nih Sir Dondi nih? Silakan Sir Dondi. Baik, alhamdulillah ya, senang sekali ya kalau mendengarkan orasinya Bang Zuma ya, kayak mau zaman perang zaman dulu ya. Masya Allah, kalau zaman dulu Bang Zuma ikutan perang kemerdekaan tuh udah pasti tuh jadi pemimpin pasukan ya Bang Zuma. Nah, alhamdulillah juga apa yang sudah disampaikan Bang Zuma itu semuanya juga benar. Memang setiap muslim kan jihadnya memang jalannya beda-beda. Kalau saya ya memang di jalur debat offline. Tetapi walaupun begitu, saya juga main di lapangan gitu. Tapi lapangannya adalah lapangan yang maksudnya memperjuangkan tentang Islam. Ya contoh misalnya di lapangan jajan gereja gitu kan, boleh kan. Nanti diobrak-abrik Yesus gimana, Sir? Bang Zuma diculik Bu Yuni kayaknya, Sir. Jangan Kang. Ya itu yang pertama kayak gitu, contohnya seperti itulah. Yang kedua juga Bang Zuma kan menghadapi penghujat-penghujat di online, ya kan. Walaupun saya alirannya debat offline, tapi kalau ada yang menghujat dan ada rekaman videonya terbukti, kita bisa lihat yang udah masuk penjara tuh ya, Gracia Pelo ya.
Yes, sir. Nah, jadi Bang Zuma menghadapi mereka langsung di online. Tetapi maksud saya begini, kita teman-teman yang lain yang tidak seperti Bang Zuma, tolong kalau ada menonton channel-channel atau komal-komal Kristen yang mereka menghujat ya tanpa perlawanan, maksudnya tidak ada Bang Zuma di situ, tolong direkam videonya. Direkam videonya, dicatat siapa yang ngomong, komalnya apa, channelnya apa, nah itu tolong dikumpulkan. Nanti bisa dibuat seperti Gracia Pelo gitu loh. Tenang aja, nanti kita bisa lacak, kita bisa cek. Kita ada, jadi gini, teman-teman apa namanya? Itu ada channel lah, ada akses lah untuk mengecek orang ini di mana. Nanti bisa ditelusurin. Alhamdulillah kan seorang penghujat besar seperti Gracia Pelo kemarin kan kita bisa ambil tindakan. Bukan karena kita benci orangnya, tapi karena kita tidak rela gitu loh, Nabi kita digituin gitu. Nah, jadi Alhamdulillah kita ada Bang Zuma, ada Julius, ada Ustadz Unggul, semuanya ada Ustadz Ali dan lain-lain. Kita bergerak ayo masing-masing di jalan masing-masing gitu loh. Tetapi tujuan kita sama, satu, menegakkan agama kita, membela agama kita. Oh, kita udah tahu kok, kita udah diajarin loh, siapa yang membela agama Allah ya udah, dia juga akan dibela. Jadi kalau orang yang mau dibela oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita membela agama kita juga. Ya, cuma tinggal jalannya aja masing-masing. Saya sangat-sangat menghargai Bang Zuma. Walaupun nih ya, walaupun saya juga tahu Bang Zuma juga pasti yang namanya manusia biasa menghadapi hujatan begitu. Pasti yang namanya emosi meledak, saya paham gitu ya. Nah, kalau ada melihat seperti itu, saya yakin misalnya Bang Zuma karena mungkin sedang menahan emosi, akhirnya juga bernada keras dan sebagainya. Saya paham. Zaman sekarang kita nggak boleh main hakim sendiri. Coba kalau zaman sahabat ada orang begitu, kalau nggak langsung dipenggal kepalanya gitu. Zaman sekarang kita suruh ngikutin hukum yang berlaku di negara. Ya sudah, kita ikutinnya gimana? Kita cari bukti, kita kumpulkan, kita laporkan, masuk penjara, selesai kan gitu. Nah, jadi tambahan dari saya sedikit begitu. Saya cuma berharap dari teman-teman semuanya, insya Allah kalau kita semuanya paham agama kita, di dalam berjihad, kita juga harus punya batasan-batasan. Batasan kita adalah apa? Jangan sampai kita sama seperti mereka gitu. Kalau mereka menghujat ya kita jangan ikut-ikutan menghujat. Kalau kita mengikutan menghujat ya apa bedanya kita sama mereka gitu kan ya. Kita nggak boleh menghina sesembahan mereka. Kita udah tahu jelas kalau kita menghina mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah nanti gitu ya. Jadi saya bukan menganggap bahwa teman-teman muslim di sini yang kurang bermartabat apalagi Bang Zuma. Tetapi maksud saya arenanya ini yang memang harus gimana ya. Kan kita juga paham lah ya, Imam Syafi'i sendiri nggak mau berdebat dengan orang-orang yang bodoh gitu. Dia lebih mending cari yang pintar gitu kan. Kalau yang bodoh, nah itu udah mendingan ditinggalin aja gitu. Ya tetapi memang harus ada yang mengcounter. Nah, yang mengcounter ini kan Bang Zuma dan pasukannya gitu. Jadi ya saya hanya berharap mau Bang Zuma dan pasukannya ataupun saya sendiri, ini juga nasihat buat saya sendiri. Jangan sampai kita terpeleset, kita berlaku sama dengan mereka gitu. Kita tunjukin gitu bahwa kita istilahnya yang menjunjung tinggi akhlak gitu. Jangan sampai kita menghina sesembahan mereka, gitu aja. Barakallahu fikum, terima kasih banyak Bang Zuma. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dirahmati Allah ya Bang Zuma ya. Amin. Iya, iya. Masya Allah. Saya kembali lagi ke Ridwan. Oke, terima kasih Sir Dondi dan Abah. Ya, jadi aku bangga sekali bisa punya guru seperti Pak Dondi dan juga Bang Zuma, Masya Allah, guru kita semua tentunya. Mungkin di sini ada yang kita sapa lagi yang lain. Pak Unggul dan Bang Mata Ali. Mungkin Bang Ayubi dulu ingin menyampaikan pesan-kesan di Ramatama kita di Komal Julius pada malam kali ini. Silakan Bang Ayubi. Ya, cek.
Bisa Jul? Oke. Halo? Go on. Ya, ya. Teman-teman yang mungkin di luaran sana ya, kita sudah melihat bersama apa yang dipaparkan oleh komandan saya nih, kapten saya. Saya menyebutnya kapten nih. Kalau saya telepon beliau, kapten gitu. Terus kalau kalau Bang Zuma nih, kalau dari dulu ya memang saya manggilnya abang gitu ya. Teman-teman yang di luaran sana yang mungkin ingin mengadu domba Kohdondi dengan Bang Zuma, kalian tak punya hak kawan. Ya, misi kalian tak akan pernah berhasil karena Islam itu bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Gitu ya. Kalian tak punya hak ngompor-ngompori karena yang berhak ngompor-ngompori itu cuma Al-Ayyubi, bakul Sama kompor. aku. Lanjut. Aku Julius sama Bang Alyubi yang berhak ngompor-ngompori. Kalau mereka berantem itu pasti karena kami bertiga lah ya. Oke, sekarang Bang Handi Cilebes. Silakan Bang Handi. Bang Handi. Bang Andi handphonenya rusak. Oke. Silakan Julius, kalau nggak ku kick nanti Jul. Silakan Ya, sepatah jadi dua patah kata. aku nyambungin lagi yang tadi ya. Ini kalian ibaratnya kalau membanding-bandingin Bang Zuma sama Kodondi ataupun sama Uniriva, kalian seperti membandingkan Ronaldo dengan Michael Jordan gitu. Nggak nyambung gitu. Yang satu mainnya di sepak bola, yang satu di basket gitu. Jadi memang beda segmen. Setiap orang punya talenta masing-masing, setiap orang Allah berikan ya kelebihannya masing-masing, dan dengan kelebihan itulah kita berjuang di jalan Allah. Ada orang mungkin punya kelebihan itu jago ya dalam berorasi seperti Bang Zuma, punya kecerdasan luar biasa, atau mungkin dia lucu seperti Al-Ayyubi gitu kan, ataupun seperti Uniriva yang jago untuk membuli Oten gitu. Jadi setiap orang punya bakat masing-masing, itu yang difokusin gitu. Dan kita nggak perlu harus jadi seperti orang lain. Misalnya contoh, wah saya lihat Uniriva keren, saya pengen niru seperti Uniriva. Ya nggak bisa. Ya nggak mungkin gitu. Jadi fokuslah dengan apa yang Allah berikan, berjuanglah dengan segala yang engkau miliki ya. Yang engkau punya kemampuan di mana, ya udah fokus itu. Ada orang mungkin dia akan berjuang lewat membagikan video-video. Atau ada orang yang jago dalam berorasi. Ada orang jago mungkin dalam memanage. Ya, memanage, dia punya tim agar kita bisa Ngacak-ngacak sama-sama. Bible, Ya, Jul. Ada yang jago ngacak-ngacak ada yang Bible, Jul. jago ngacak-ngacak Bible gitu. Jadi setiap orang punya kemampuan masing-masing, dan itulah indahnya Islam, di mana kita bersatu ya. Dan saya berkali-kali selalu bilang gini, kita ibarat satu tim sepak bola ya. Kalau semua pemainnya Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar, ya, Benzema, memang semua pemain hebat, tapi semua penyerang. Kalian suruh dia main, Ronaldo kalian taruh jadi kiper, Messi kalian jadikan back, bisa menang nggak kira-kira? Pasti babak belur. Ya, nggak mungkin bisa menang. Jadi setiap orang tuh punya posisi masing-masing, dan kita semua adalah satu tim, tujuan kita sama, yang kita lawan semua adalah Polikardus. Itu sih. Mungkin saya itu dulu. Silakan tuh Bang Handi udah kembali. Silakan Bang Handi. Oh ya, oke. Kalau saya sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua yang ada di dalam sini ya saya anggap sebagai murid saya lah ya. Kodondi itu banyak belajar sama saya gitu loh. Terutama untuk bela diri maksudnya. Untuk keringat-keringat kita kalau pagi-pagi kok di depan apartemen itu. Nah, itu kita parkirin orang lah yang keluar apartemen kan keringat kok, kan gitu. Gelarnya sebut dulu dong. Sebut dulu. Oh ya, Profesor Dr. Marwoto, sarjana hukum yang belum diresmikan gitu. Itu kira-kira. Kalau Ustaz Jadi Ali untuk- murid apa? Ustaz Ali murid ini ngerayu cewek. Ya, jadi untuk Kodondi kan memang kita paham beliau sangat ngerti karena beliau dari sana. Jadi masing-masing orang jalurnya lain. Kalau untuk Banjuma ya kita paham bagaimana beliau ini 1 kali 24 jam bersama kita semua. Jadi nggak ada masalah sih di sini sebenarnya. Hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencari orang keselip lidah digoreng supaya terjadi kekeliruan ya terjadilah. Misalnya kalian itu Muslim tuh jangan bersatu dong, ributlah seperti kita ini gitu loh. Gitu kan, mereka ini ribut kan, konsep ketuhanan mereka ribut tiap hari gitu. Nah kalian juga harus ribut gitu.
Tapi alhamdulillah tidak berhasil. Itu sih intinya. Ya, Masya Nah, Allah. untuk podcast kemarin itu ya baguslah kalau Kak Dondi sowan ke sana. Cuma sayangnya kalau bisa ya pampat aja sekalian itu congornya si Elia yang kurang ilmu Atut, tapi jadi artis gitu atut loh. Bang Andi, Nah, atut, itu atut, atut. kira-kira begitu kok sih saran saya. Masya Allah. Itu By sih. the way, Silakan dilanjut lagi. Saya akan tambahin lagi nanti kalau diperlukan. iya. Lanjut. Oke. Terima kasih Bang Handi. Itu dia penyampaian dari Bang Handi yang juga salah satu penatua ya, yang mungkin sudah ada sebelum Abraham ada. Bang Zuma sama aku jilbabnya kompak warnanya nih. Memang kita adik kakak kandung kita ini. Baiklah, sekarang gilirannya Bang Mata Ali. Ada sepatah dua patah kata. Gimana Mas Ahanya sudah akan bersyahadat atau gimana malam ini hadiah kita? Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas besok akan kita buat dan kita pertemukan sama Kodonditan langsung, insya Allah. Dan dia bersedia dan sangat ingin bisa bertemu dengan Kodonditan. Kedua, melanjutkan apa yang dikatakan Rasulullah, innallaha yuhibbul yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyan marsus. Sesungguhnya Allah cintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah berada dalam satu barisan. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh, di mana satu bangunan itu kita ketahui terdiri dari pondasi, tiang, atap, dinding, yang satu unsur bagiannya saling menguatkan, saling mengokohkan bagian yang lainnya. Maka di antara umat Islam ada yang menjadi pondasi, ada yang berdiri sebagai tiang, ada yang menaungi sebagai atap, dan ada yang melindungi seperti dinding. Dan semuanya berperan sebagai satu bangunan yang saling melengkapi. Di ayat yang lain Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka selalu islahkan, selalu perbaiki hubungan saudara-saudara kalian. Oleh karena itu, kekuatan umat Islam ada dalam persatuan dan berjamaah. Rasulullah mengingatkan kita bahwasanya al-barakatu fil jamaah. Keberkahan Allah akan terus datang kepada umat Islam ketika mereka bersatu padu. Ketika mereka berjamaah, bukan jalan masing-masing. Di hadis yang lain Rasulullah katakan, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan datang ketika umat Islam juga bersatu, bukan jalan masing-masing. Dan sebagai pengingat terakhir, muhasabah diri saya pribadi, bahwasanya Rasulullah mengingatkan kita, ikhwah fillah semua, awsaqul ural iman al-muwalatu fillah. Tali iman yang paling kuat, yang paling kokoh adalah saling berkasih sayang karena Allah. Al-mu'adatu fillah, juga permusuhan yang kita lakukan karena Allah, yaitu kepada kekufuran, kepada kemunafikan, wal hubbu fillah. Ketika kita umat adalah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan kabar yang menyakitkan hati orang-orang kafir dan para munafikin. Maka saya bacakan satu ayat terakhir kepada Anda, wahai para pendengki dan orang-orang kafir serta munafik yang membenci dakwah perjuangan menangkal kristenisasi dan pemurtadan ini. Mutu bigairikum. Allah berfirman dalam Al-Quran, binasalah, mampuslah kau dalam kedengkianmu. Netizen itu kami tidak ada apa-apanya juga tanpa support dari netizen. Support apapun yang netizen berikan kepada kami, Masya Allah, itu adalah penambah semangat, Masya Allah. Dan juga teman-teman harus doakan juga biar kami semua yang ada di sini dengan 1000 kelemahan kami istiqomah dengan apa yang kami upayakan saat ini. Ya mungkin terkenal di dunia tapi penting, tapi terkenal di hadapan Allah penting. Nah, semoga kita semua netizen di bawah dan tadi ada Pak Tony semua yang kasih gift juga, Masya Allah, semoga yang antum berikan itu dibahas oleh Allah lebih dari apa yang antum upayakan. Mungkin saya kembalikan kepada Bang Zuma dulu. Amin. Sebelum ke Serdondi, mungkin Bang Zuma ada Tambahin lagi dulu mungkin sedikit, oh iya aku lupa. kelewat nih. Astagfirullah. Mengatakan bahwa orang berjuang itu banyak rupa dan bentuknya. Saya tidak begini begitu karena memang itulah keadaannya. Waktu yang tepat, musuh yang tepat,
senjata kita juga harus tepat. Kadang saya risih mendengar ketika ada hujatan ya, tetapi memang karena dimulai misalnya terlalu berlebih-lebihan, kalau melewati batas. Nah ini memang ada tempatnya masing-masing, domainnya masing-masing. Medan tempurnya tidak selalu sama, berbeda-beda ya. Nah terus kemudian yang kedua, jangan mau kita walaupun bungkusnya bagus ya. Pernah saya lihat suatu VT, kalau nggak salah judulnya 7 debater terhebat di Indonesia ya, urutannya 7, 6, 5. Saya begitu ngelihat pertama kali nomor 7, saya pikir oh Bang Zuma nih teratas, ternyata Ustadz Donditan teratas. Nah ini saya tidak melihat dasarnya apa. Terus ini kalau saya justru melihatnya ingin dipisah-pisahkan antara Bang Zuma dengan Ustadz Donditan dan kita semua ini. Jangan seperti Ustadz Ali bilang tadi, persatuannya berjuang di berbagai medan dengan cara yang berbeda tetapi satu tujuan. Jadi jangan mau di adu domba kita dengan seolah-olah bungkusannya bagus. Dan terakhir, nah ini nasihat buat saya juga ya, kalau memberi nasihat saya tujukan ke diri saya sendiri dan kemudian barulah pada teman-teman, juga kepada Gurunda Zuma dan Ustadz Donditan. Ketika pertama kali Ustadz Donditan mau masuk ke TikTok, saya bilang saya akan kawal karena nanti bahaya ilmu yang ada kemudian yang semua orang boleh masuk, penghujat masuk, kasihan nanti Ustadz Donditan. Nah kemudian untuk Bang Zuma dan Ustadz Donditan kan sudah berdemikian di atas ini. Jadi berhati-hati berdasarkan pengalaman kita. Sudahlah kita berbuat baik, kata-kata yang baik, diatur dengan baik, itu saja masih difitnah. Jadi berhati-hati karena sudah turun ke dunia TikTok, beda dengan Zoom yang di sini katakanlah MMA ya, udah jatuh pun masih diinjak-injak pula gitu. Berhati-hati sekali soal bahasa ketika di TikTok. Karena yang seperti Ustadz Dendi bilang tidak bermartabat padahal ditujukan untuk siapapun, itu digorengnya keras sekali. Untuk ke depan Ustadz Donditan, Gurunda Zuma, dijaga kata-katanya jangan sampai tergelincir, dijaga karena kalian itu sangat dijadikan target oleh musuh-musuh Islam. Oke, thank you Uni, back to you, standby. Ya, aku minta maaf aku Kasih, lewatin Bang Afi. Jibril. Makasih juga Sir Unggul, itu juga pengingat buat aku pribadi yang banyak salah ini. Bang Jibril, monggo Bang Jibril ada kesan